Abang sungguh anak Allah. Ibu, mengapa ibu menangis? Tubuh Tuhanku diambil orang dari kubur ini, dan aku tidak tahu di mana mereka menyimpannya. Kenapa kau menangis? Siapa yang kau cari? Jika Anda yang mengambil, tolong beritahu aku di mana, supaya aku bisa mengambilnya. Maria, Yesus, jangan sentuh aku, karena aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan beritahu mereka aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Pergilah dan suruh mereka pergi ke Galilea. Mereka akan melihat aku di sana. Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKY Palembang. Wah. Lose senang dapat bertemu dengan adik-adik hari ini. Tapi Lose Rahel, memangnya hari ini kita mau merayakan apa sih Lose? Ih, Lause lupa ya. Hari ini kita mau merayakan Paskah bersama adik-adik GKY Palembang. Oh iya benar. Kita mau merayakan kebangkitan Tuhan Yesus bersama-sama ya Lose. Benar, Lause. Coba adik-adik, Lose Johan mau bertanya nih. Apa tema Paskah kita tahun ini? Iya benar. Apa Lose Rahel? Ya, tema kita adalah Rayakan Yesus. Wah, iya adik-adik. Kita mau merayakan kemenangan Tuhan Yesus melalui ibadah Paskah ini. Supaya lebih semangat, Lause Rahel punya yel-yel untuk kita semua. Wah, ada yel-yel. Oke, coba perhatikan ya adik-adik ya. Oke, jadi kalau Lause minta adik-adik melakukan yel-yel, adik-adik bisa berdiri dan tunggu sampai Lause Rahel hitung sampai 3. Oke. 1, 2, 3. Adik-adik bisa bilang begini adik-adik. Coba ya. 1, 2, 3. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Mari rayakan. Wah, mau ulang sekali lagi dong, Ulang Lose. sekali lagi. Biar Lose Johan dan adik-adik semua bisa ikut. Siap, adik-adik siap ya. Adik-adik boleh berdiri. Oke, semua berdiri. Oke. 1, 2, 3. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Mari Rayakan. Mantap adik-adik. Nah, sekarang semuanya silakan duduk kembali. Kita terus ingat-ingat yel-yel ini ya. Ketika kita bersama melakukan yel-yel, kita bersama-sama menyerukan dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Benar, Lause. Tapi Lause, Ya. sebenarnya kebangkitan itu apa sih? Oke, nah Lause Rahel dan adik-adik, kebangkitan itu adalah peristiwa hidup kembali setelah mengalami kematian. Dan ini adalah peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Kita tahu kan bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman atas dosa manusia. Setelah itu Tuhan Yesus mati, tetapi 3 hari kemudian Tuhan Yesus hidup kembali. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Wow, hebat sekali ya Tuhan Yesus adik-adik. Ia membuktikan bahwa ia
bukan manusia biasa, tapi dia benar-benar Tuhan loh, karena dia mati bagi kita. Namun tidak berhenti sampai di situ, ia bangkit kembali. Ini membuat Loster Rahel bersuka cita loh adik-adik. Loster Johar bersuka cita tidak? Tentu saja dong bersuka cita. Sama Loster Rahel seperti lagu yang kita nyanyikan nih adik-adik sebentar lagi. Mari Loster undang kita semua untuk berdiri. Kita mau bersuka cita karena kasih Yesus yang rela mati dan bangkit untuk kita. Yuk dengan semangat kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Kita pujikan lagu ini sekali lagi adik-adik. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap. Pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Sekali lagi. Bersuka cita. Pam 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 pam. Berikan tepuk tangan. Yeay. Silahkan duduk adik-adik. Kita bersuka cita ya adik-adik, sebab Yesus sangat mengasihi kita. Ia mati dan bangkit bagi kita, dan sukacita kita menjadi penuh. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali. Namun sebelumnya, mari kita buka ibadah Paskah kita di dalam doa. Laus Sekarin yang akan memimpin kita dalam doa. Silakan Laus Sekarin. Mari adik-adik semua kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika hari ini kami boleh beribadah. Kami mengucap syukur karena hari ini bukan seperti ibadah biasa. Kami hari ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu biarlah setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan boleh berikan sukacita untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tuhan berkati ibadah perayaan Paskah kami pada hari ini.
biarlah boleh berjalan dengan baik. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Elsa Karin. Nah, Loster Rahel, Iya. kita mau tes yuk. Apakah adik-adik masih ingat dengan yel-yel kita tadi, Loster? Oke, siap Lase. Mari adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita mau lakukan yel-yel kita sama-sama ya. Oke, siap. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mari rayakan. Hebat sekali adik-adik. Ternyata adik-adik masih ingat, Loster. Benar Lase. Oke, nah sekarang adik-adik silakan duduk kembali. Silakan duduk. Tapi Lase, Ya, kenapa, Loster? ada pertanyaan lagi Lase. Oke, silakan. Jadi setelah Yesus bangkit, lalu apa ya yang Tuhan Yesus lakukan Lase? Nah, Loster Rahel dan adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit seperti yang pernah dia katakan. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga untuk menjadi Tuhan dan Hakim Agung bagi setiap manusia. Tuhan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Karena itu Rahel, kita hari ini sama-sama mau merayakan Yesus. Mari adik-adik kita rayakan kemenangan Yesus dengan pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Lebih semangat lagi. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan jawaban Lause Johan dan memuji Tuhan bersama, Lause jadi ingin tahu lebih banyak tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Lause Rahel penasaran? Iya. Adik-adik juga? Nah, tenang Lause Rahel dan adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita dari Lause Maria
yang akan bercerita lebih lengkap tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena itu, mari Lause dan adik-adik, kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan lagu Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini dengan sikap yang sungguh-sungguh. Selamat Paskah buat kita semua. Nah, Lause bawa telur nih ya. Lause abis cari-cari telur. Telurnya disembunyiin nih. Nah, masih inget gak? Dulu pas kita masih sekolah minggu onsite, mungkin anak-anak kalau tiba hari Paskah tuh pagi-pagi di sekolah minggu ada lomba cari telur atau lomba hias telur gitu ya. Wah, seru banget kan, kita cari telur sampai ke ujung-ujung begitu kan, dikumpulin paling banyak dia yang menang. Wah, tapi sayang sekali ya, sekarang kita udah nggak bisa melakukan itu. Tapi nggak apa-apa. Nah, anak-anak kalau kita lihat ya, biasanya kalau Paskah tuh kita itu sering banget tuh ingetnya sama telur atau sama bani gitu ya, sama kelinci. Biasanya paling banyak tuh dekorasi-dekorasi kayak gitu tuh di mall ya. Padahal apa betul sih Paskah itu ngomong tentang telur sama bani? Bener gak ya? Tapi hari ini kita mau lihat lagi firman Tuhan bilang apa sih soal Paskah? Apa betul soal telur
dan soal kelinci. Tapi sebelumnya yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh sama-sama merayakan Paskah. Di hari Minggu pagi kami datang kepada Tuhan untuk boleh kami mengingat bagaimana Tuhan bangkit dari antara orang mati, bangkit dari kematian, menang atas dosa. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh sama-sama bersuka cita dan kami mau belajar lagi melalui firman Tuhan apa yang Tuhan ingin kami lakukan di hari Paskah ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, di dalam Paskah hari Minggu pagi tentunya ada peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya, gitu ya. Enggak tiba-tiba Tuhan Yesus bangkit gitu kan dari kematian, enggak. Ada peristiwa-peristiwa penting yang mendahuluinya. Yuk kita flashback sebentar gitu ya. Nah, tepat 1 minggu sebelum hari ini, hari Minggu yang lalu, kalau anak-anak ikut sekolah minggu ya, kita itu merayakan Minggu Palma. Ingat pohon palem yang dilambai-lambaikan? Iya, itu adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus naik keledai. Dia masuk terus disambut begitu banyak orang-orang di Yerusalem. Mereka bernyanyi, mereka melambai-lambaikan daun palem, lalu mereka menaruh jubahnya di jalan untuk menyambut Yesus. Wah, hari itu adalah hari yang paling bahagia. Tapi beberapa hari setelah itu, di hari Kamis yang lalu, Tuhan mengajak murid-muridnya untuk perjamuan malam terakhir. Tuhan menyediakan roti, Tuhan menyediakan anggur untuk makan bersama-sama muridnya. Ternyata itu adalah malam yang terakhir Tuhan bersama murid-muridnya. Wah, kok bisa ya? Padahal hari Minggunya itu hari yang meriah, hari yang bahagia. Tapi beberapa hari setelahnya, belum sampai seminggu, udah berubah suasananya. Itu adalah hari yang sedih, di mana Tuhan mengucapkan salam perpisahan dengan murid-muridnya. Dia katakan roti ini adalah lambang tubuhnya dan anggur ini adalah lambang darahnya, di mana dia akan disalibkan dan akan mati. Nah, di malam itu juga di hari Kamis itu Tuhan membasuh kaki murid-muridnya. Untuk apa? Supaya Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya mereka harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, besoknya di hari Jumat ini adalah peristiwa bersejarah anak-anak, di mana Tuhan Yesus dibawa ke Bukit Golgota. Bukit itu terkenal Bukit Tengkorak, di mana Tuhan disalibkan. Dia diludahi, dicaci maki orang-orang saat itu. Padahal apa kesalahan Tuhan Yesus? Enggak ada. Dia disalibkan dan sore harinya Tuhan mati tergantung di atas kayu salib. Dan di hari Minggu pagi ini Paskah itu terjadi dan hari ini kita rayakan. Di dalam Alkitab diceritakan ada 2 orang wanita, namanya Maria Magdalena dan Maria yang lain, gitu ya, dituliskannya seperti itu. Nah, 2 wanita ini dikatakan di Alkitab setelah hari Sabat. Hari Sabatnya orang Yahudi itu hari Sabtu, anak-anak. Berarti setelah hari Sabat berarti hari Minggu. Minggu pagi mereka pergi untuk melihat kubur Yesus. Mereka pengen tahu betul tah
Yesus itu akan bangkit. Jadi mereka ingin tahu, pagi-pagi benar mereka pergi ke kubur Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka masih sedih karena Yesus mati, tiba-tiba di dekat kubur itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan tiba-tiba batu besar yang menutupi kubur Yesus itu terguling, anak-anak. Dan tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan duduk di atas batu besar itu. Wajahnya terang seperti kilat dan jubahnya, bajunya putih seperti salju. Dan malaikat itu berkata apa? Yuk kita baca sama-sama ya. Di dalam Matius pasal 28 ayat 5 sampai 7. Ya, anak-anak bisa baca di Alkitab masing-masing atau di bawah ini atau dengerin Lause baca. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Nah, anak-anak, saat itu dua wanita tadi, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang tadinya sedih karena mereka masih berduka Tuhan Yesus mati, tiba-tiba mereka ketakutan. Wah, siapa orang ini yang berkata kepada mereka jangan takut? Mereka bingung. Nah, tiba-tiba mereka disuruh pergi. Maka segeralah mereka lari kenceng-kenceng begitu ya. Mereka lari kenceng-kenceng untuk kasih tahu kepada murid-murid yang lain. Kasih tahu apa? Tuhan sudah bangkit. Tuhan Yesus betul-betul sudah bangkit. Dia tidak ada di kuburnya. Hanya tinggal kainnya saja. Nah, ketika wanita itu lari-lari gitu ya, pengen ketemu sama murid-murid yang lain, tiba-tiba di tengah jalan ada seseorang yang berdiri di hadapan mereka. Siapa dia? Dia adalah Yesus. Tuhan Yesus pertama kali menampakkan dirinya, kasih lihat dirinya yang sudah bangkit itu kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Wah, anak-anak bayangin ya, mereka yang tadinya sedih, terus ketakutan, bingung, tiba-tiba jadi happy. Mereka sukacita karena apa? Tuhan betul-betul bangkit. Wow, keren banget gak sih? Tuhan kita, dia gak pernah berbohong dengan apa yang dikatakannya. Nah, anak-anak, betul bukan? Alkitab mencatat semuanya. Alkitab adalah perkataan Tuhan. Meski di luar sana kita dengar, bukan, Tuhan Yesus itu Allah yang mati, Allah yang disalibkan dan tidak pernah bangkit. Itu tidak benar. Firman Tuhan, Alkitab bukan cerita tentang dongeng. Bisa benar, bisa salah, enggak. Apa yang dicatat di Alkitab itu benar. Tuhan Yesus sudah tidak ada di sini, dia tidak ada di kubur, dia sudah bangkit. Dan banyak saksinya. Terkhusus Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, anak-anak, karena Tuhan Yesus sudah bangkit di hari Minggu pagi. Itu sebabnya sepanjang hidup manusia, orang-orang Kristen ibadah hari apa? Hari Minggu. Boleh ditawar hari Senin aja, hari Selasa aja, hari Rabu aja atau hari lain? Nggak bisa. Hari Minggu kita harus datang kepada Tuhan beribadah di gereja. Kenapa? Sebagai perayaan kita karena Tuhan sudah bangkit.
Kalau Tuhan tidak pernah bangkit, mungkin kita tidak kebaktian hari Minggu. Tapi karena Tuhan Yesus sudah bangkit hari Minggu pagi, yuk anak-anak, kita sama-sama beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Lantas kalau kita udah tahu begitu, apakah boleh kita malas-malasan? Tentu tidak. Kita tidak boleh malas. Kalau mama papa bangunin, ayo bangun, kita sekolah Minggu hari ini. Jangan malas, ayo bangun, ayo cepat kita mandi, kita siap-siap. Kalau sekarang mungkin anak-anak sekolah minggunya di Zoom atau di YouTube begitu ya. Tidak bisa ke gereja karena lagi pandemi. Tidak apa-apa, satu saat nanti kita akan kembali lagi sekolah minggu sama-sama di gereja. Nah, itu sebabnya anak-anak mulai hari ini sampai nanti kalian besar, sampai kalian dewasa, jangan lupa bahwa kita harus datang setiap hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan. Oke? Bisa? Siap? Siap dong ya, anak-anak sekolah Minggu GKI Palembang pasti bisa untuk rajin, untuk setia, pergi ke sekolah Minggu setiap hari Minggu. Nah, yuk kita ingat lagi ya cerita hari ini. Nah, apa yang terjadi di hari Minggu pagi? Kita ingat tadi Tuhan Yesus dimakamkan, bukan? Di hari Jumat itu dia meninggal, dia mati. Lalu Tuhan dibalut kain kafan. Dia dimakamkan, masuk lagi ke makamnya, ya, masuk ke makamnya. Lalu di makam itu ada batu besar. Tuhan ditutup kuburnya dengan batu besar itu. Lalu tidak hanya sampai di situ. Ternyata tentara Romawi saat itu juga menjaga loh. Gitu ya. Gimana caranya Tuhan keluar ya? Gitu ya. Terus kita mikir gimana cara Tuhan keluar? Udah dibalut kain, udah masuk ke kubur batu itu, ditutup juga dengan batu yang besar. Lalu dijaga lagi dengan penjaga. Gimana caranya keluar? Tentu ada pekerjaan Tuhan. Dia adalah Tuhan, bukan manusia biasa. Dia bisa bangkit dengan caranya sendiri. Mungkin kita pikir gak mungkin ya Tuhan, gak mungkin itu. Tapi Tuhan bisa untuk bangkit. Makanya malaikat bilang jangan takut. Dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah bangkit. Anak-anak kalau lihat ini ya, gimana caranya keluar? Gak bisa. Tapi Tuhan ajaib bukan? Dia bisa bangkit dan dia sedang dalam perjalanan ke Galilea untuk bertemu dengan murid-muridnya. Itu sebabnya anak-anak hari ini yuk kita sama-sama rayakan kebangkitan Tuhan. Kita harus setia untuk ikut sekolah minggu. Oke? Kita berjanji hari ini untuk rajin ikut sekolah minggu sampai Tuhan Yesus datang jemput kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah dengar lagi firman Tuhan. Mungkin kami sudah beberapa kali mendengarnya setiap hari Paskah bahwa Tuhan bangkit dari kematian. Tetapi bersyukur hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan sudah menang atas dosa. Kalau kami selama ini suka malas Tuhan untuk ikut sekolah minggu, ampuni kami Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh rajin, kami boleh setia. Karena Tuhan sudah bangkit dari kematian dan Tuhan menang atas dosa, menang atas kemalasan kami. Biarlah kami buang jauh-jauh kemalasan kami mau rajin untuk ikut sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi, selamat Paskah anak-anak. Sampai jumpa.
Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Rayakan Yesus. Firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan hari ini dari Lause Maria sungguh luar biasa ya adik-adik ya. Kita belajar bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit dari kematian. Dan kita juga bersukacita karena memiliki Tuhan yang hidup. Adik-adik jangan lupa ya untuk terus menghargai dan merayakan kebangkitan Yesus dengan rajin beribadah setiap hari Minggu. Benar loh Rahel ya. Kita juga tadi sudah menyaksikan loh ada penampilan dari teman-teman dan juga lose-lose yang menyatakan bahwa karena kebangkitan Yesus kita tidak takut untuk menghadapi setiap masalah dalam hidup kita. Karena ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang hidup loh Rahel. Wah benar Lause. Nah adik-adik, mari kita sama-sama serukan lagi yuk yel-yel Paskah kita. Lause mau lihat semangat adik-adik nih. Silakan berdiri adik-adik. Oke ya, siap. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mari rayakan. Hebat, hebat, hebat. Ternyata adik-adik sangat bersemangat dalam merayakan Tuhan Yesus. Iya, silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas segala hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, persembahan kita dapat lakukan seperti biasa. Adik-adik yang sudah punya amplop dan sudah ada kotak persembahan, bisa masukkan persembahan ke dalam amplop, lalu ditempel stiker tanggalnya, dimasukkan ke dalam kotak. Dan bagi yang tidak punya amplop dan kotak, bisa minta tolong papa dan mama untuk transferkan persembahannya ke rekening gereja di bawah ini loh Rahel. Oke? Ya. Sambil memberikan persembahan, adik-adik bisa bernyanyi bersama Lause ya adik-adik. Mari kita pujikan lagu Dia Lahir untuk kami bersama-sama. Dia
silakan duduk. Oke, Lause akan memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga sudah memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin, luar biasa ya. Nah, Lause Rahel, masih ingat nggak bahwa dalam rangka menyambut perayaan Paskah tahun ini, Sekolah Minggu GKY Palembang telah mengadakan berbagai macam lomba. Oh ya. benar Lause. Iya, lomba Prapaskah ya, pasti semua masih ingat. Ada 3 lomba untuk masing-masing kelas di Jimit Lause. Betul. Nah, sekarang waktunya kita mau membacakan nih para pemenangnya Lause Rahel. Oke, wah pasti adik-adik sudah tidak sabar ya. Oke. Nah, sekarang kita mau bacakan pemenang lomba dari lomba yang mana dulu Lause Rahel? Kita akan bacakan pemenang lomba dari lomba mewarnai di kelas kecil. Oke, jadi inilah pemenang lomba mewarnai kelas kecil, juara 1, juara 2, juara 3. Dari lomba mewarnai. Oke. Dan sekarang saatnya kita mengumumkan pemenang lomba apa Lause? Lomba baca puisi Lomba untuk adik-adik di kelas tengah. Oke, adik-adik kelas tengah siap ya. Dan pemenang lomba baca puisi kelas tengah, juara 1, juara 2, dan juara 3 adalah wah, selamat buat adik-adik kelas tengah yang menjadi pemenang lomba baca puisi. Ya, suatu hari mereka bisa menjadi pemenang lomba baca puisi nasional ini ya. Semoga Lause Rahel ya. Oke. Luar biasa. Ada yang deg-degan nih Lause sekarang. Oh, masih ada satu lagi. Satu lagi ya. Yang kelas besar. Betul, adik-adik Iya. kelas besar yang membuat puisi. Wah, Oke. kira-kira siapa pemenangnya ya? Siapa yang bisa membuat puisi dengan baik? Oke. Dan pemenang lomba buat puisi kelas besar, juara 1, juara 2, dan juara 3 adalah adik-adik ya dari teman kita. Kiranya puisi teman kita tadi dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Dan selamat kepada adik-adik yang memenangkan lomba hari ini. Kiranya semua adik-adik Sekolah Minggu GKY Palembang dapat terus berkarya lewat talenta yang Tuhan sudah berikan. Nah, Lause Rahel, kita juga mau dengarkan nih ya, pasti semua penasaran nih. Pemenang lomba baca puisi dari kelas tengah yang juara 1 gitu ya. Nah, sekarang kita mau kasih lihat nih Lause ya, pemenang
lomba baca puisi dari kelas tengah juara 1. Mari sama-sama kita saksikan. Kurayakan Kristus di hatiku oleh Sheryl. Lihatlah Allah Maha Kasih yang turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ia dihina, dicela, sengsara. Di bukit Golgota Allah itu disalib. Salibnya pancarkan kasih. Tunggu, ia tidak selamanya mati. Ia telah bangkit. Ia penebus yang hidup. Kebangkitannya pancarkan harapan. Aku bersorak karena Kristus bangkit. Aku bersorak karena ku menang bersamanya. Ini aku Tuhan, aku mau tinggal di dalam-Mu, agar ku rasakan damai dan cinta-Mu. Sungguh indah ku punya penebus. Kan ku beritakan bahwa penebusku hidup. Aku siap menjadi saksinya. Wow, puisi yang sangat luar biasa ya adik-adik ya dari teman kita. Kiranya puisi teman kita tadi dapat menjadi berkat bagi kita semua ya. Baik adik-adik, kini kita mau mendengarkan sambutan atau pesan dari ketua sekolah minggu kita. Yuk kita sama-sama panggil Lause Syamsuri. Shalom adik-adik semuanya. Senang ya hari ini kita boleh bersuka cita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Melalui perayaan kebangkitan Yesus Kristus, Lause berharap adik-adik semua boleh lebih dibangkitkan semangatnya. Mungkin selama lebih kurang 2 tahun ini kita jadi lesu karena kita nggak pernah ke gereja, hanya bisa melihat di layar monitor. Tapi biarlah melalui perayaan ini kita boleh diingatkan bahwa Yesus sudah mati, menebus dosa kita dan telah bangkit. Maut telah dikalahkan. Dulu mungkin kita jarang berdoa. Mari adik-adik, mulai saat ini kita boleh lebih rajin berdoa. Mungkin selama ini kita suka malas-malasan, hampir-hampir tidak baca Alkitab. Mulai hari ini kita juga bertekad supaya kita mau rajin baca Alkitab. Biar firman Tuhan boleh tinggal di dalam hidup kita dan kita boleh bertumbuh menjadi saksi Kristus yang berani menjadi saksi dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, saat ini Lause mewakili segenap guru-guru sekolah minggu dan juga pengurus sekolah minggu ingin mengucapkan selamat Hari Paskah. Biarlah Paskah tahun ini kita semua boleh dikobarkan semangat yang menyala-nyala untuk boleh tetap setia menjadi murid Kristus. Lause berdoa biarlah hidup kita boleh diberkati dan kita boleh hidup berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, luar biasa ya pesan dari Lause Syamsuri untuk kita semua di momen Paskah tahun ini. Ya, baik adik-adik, hari ini kita sudah bersama-sama merayakan Paskah ya. Kita sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Adik-adik, mari kita berdiri lagi. Kita mau melakukan yel-yel kita lagi ya. Oke, adik-adik ya. supaya tetap semangat ya, Iya Lause Rahel. benar. Coba adik-adik Ayo, semua berdiri. Siap. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Mari rayakan. Mantap adik-adik ya.
Nah, adik-adik, kita tahu bahwa Yesus telah menang mengalahkan maut. Dan atas pengorbanannya kita juga dimenangkan atas dosa. Mari adik-adik, kita mau menutup ibadah Paskah kita hari ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Tetap berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Baik adik-adik, mari kita mau tutup ibadah perayaan Paskah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan Engkau Tuhan. Kami memperingati kematian Tuhan dan kami merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih atas segalanya yang Tuhan sudah lakukan untuk kami. Kami mau dalam hidup kami selalu merayakan Yesus. Mulai dari rajin beribadah, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, dan juga berani untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Inilah cara kami merayakan Yesus. Terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami sudah memohon, dan kami sudah bersyukur. Amin. Amin. Wah, dengan demikian ibadah Paskah Sekolah Minggu GKI Palembang telah selesai. Tetap bersemangat ya adik-adik untuk merayakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Akhir kata, Lause Rahel dan Lause Johan mengucapkan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.